Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Pagi ini saya berada di kolam ikan, memeriksa tanaman-tanaman di kebun yang tidak begitu banyak, tapi bervariasi alias variatif. Nah, pagi ini saya ingin menambah koleksi tanaman saya. Salah satunya adalah kelapa hibrida varietas kelapa nias. Ini dan ini kelapa hibrida, kalau bahasa latinnya seperti kelapa-kelapa hibrida lainnya, ini Cocos nucifera. Nah, ini varietas kelapa nias sangat terkenal di Sumatera karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan kelapa-kelapa hibrida lainnya. Tidak tahu kalau di daerah lain ya. Kalau di tempat saya di Jambi ini kebanyakan orang memang pakai kelapa nias. Saya tidak tahu di Jawa, tidak tahu juga di Kalimantan, di Sulawesi atau di Papua sana apakah menanam varietas yang sama dengan saya atau tidak. Kelapa nias ini kan seperti kebanyakan kelapa hibrida itu kan gabungan kelapa genjah, kelapa pendek itu dengan kelapa dalam atau kelapa tradisional digabung sehingga hasilnya lebih produktif. Misalnya kalau kelapa tradisional itu berbuah satu tandannya 5 sampai 10, kalau ini bisa sampai 20 sampai 25 bahkan satu tandannya. Kemudian tandannya juga lebih banyak. Nah, yang jelas itu adalah pohonnya tidak tinggi, pohonnya rendah. Nah, karena pohonnya rendah, proses panennya lebih mudah. Jadi selain produksinya lebih banyak, cara panennya juga lebih mudah. Nah, itulah sebabnya kelapa nias ini atau kelapa hibrida jenis apapun sangat digemari para petani, terutama dalam skala besar. Memang sih di beberapa contoh yang saya lihat itu kelapa hibrida itu buahnya lebih kecil dibandingkan kelapa tradisional yang banyak, terutama di Jambi, yang banyak ditanam di Jambi maksud saya. Dia lebih kecil, ini kan bisa dilihat nih. Ya, lebih kecil. Kalau kelapa tradisional di Jambi itu bisa lebih besar lagi, tambah segini. Saya sudah tanam juga, ada beberapa batang di kebun saya, tanam di pinggir-pinggir. Nah, ini menambahin koleksi hari ini. Ini saya beli di toko bibit biasa, bukan toko bibit besar, tidak online ya. Saya beli langsung melalui teman saya, maksud saya teman saya membeli langsung di pembibitannya. Nah, ini mudah-mudahan dengan ditanam di kebun saya ini bisa menghasilkan lebih banyak kelapa lagi sehingga bisa menambah koleksi pohon kelapa saya. Oke. Nah, ini bibitnya memang relatif kecil ya, tinggi batang sekitar 40 sampai ke daun ini 40 cm dari bonggolnya ini. Sebenarnya idealnya sih antara 40 sampai 1 meter kalau untuk ditanam itu idealnya. Tapi tidak masalah karena saya sudah menyiapkan lubang tanam juga dari sebulan yang lalu. Jadi inilah hal yang harus diperhatikan kalau menanam kelapa, baik kelapa tradisional, kelapa biasa itu maupun kelapa hibrida seperti ini. Yang pertama itu persiapan lubang tanamnya lebih lama. Jadi saya sendiri untuk kelapa yang ini saya sudah membuat lubang tanamnya sebulan yang lalu. Ini bisa dilihat proses saya membuatnya. Saya cangkul ukuran lebar ya, lebar kali lebarnya itu 40 kali 40 cm dengan kedalaman sampai setengah meter. Sekali tanah yang saya naikkan, kemudian saya masukkan pupuk kandang atau kotoran hewan. Saya pakai kotoran kambing. Nah, saya masukkan kotoran kambing dalam jumlah yang cukup banyak, hampir memenuhi seluruh lubang. Nah, kemudian kita biarkan. Kenapa dibiarkan? Pertama, supaya pupuk kambingnya berfermentasi dan menyatu dengan tanah. Jadi menyatu, mungkin tanahnya dulu kekuning-kuningan, kalau sudah ditambahin kotoran kambing itu bisa agak kehitam-hitaman atau ke coklat-coklatan. Jadi membuat kondisi tanahnya lebih baik sehingga lebih mudah
menyerap nutrisi untuk kelapanya. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi tanahnya setelah saya tinggal 1 bulan. Nah, ini lubang tanamnya, Mas Bro. Sengaja saya pagar pakai ini, pakai terpal supaya tidak dicakar-cakar ayam. Nah, ini bahkan rumputnya di dalam sudah mau tumbuh saking lamanya, sudah 1 bulanan ya. Saya tahu nih apa yang hidup, nih biji jambu nih yang hidup. Ini sudah tumbuh gulma lagi. Nah, tanah ini walaupun sudah diberi kotoran kambing, tetap kita tambah satu perlakuan lagi, yaitu abu bakaran sampah atau bakaran kayu sih lebih bagus. Nah, saya sudah sediakan abunya. Nah, ini dia, Bro. Ini abu dari bakaran rumput. Kebetulan saya merumput di kebun ini, rumputnya saya bakar, jadilah abu seperti ini. Bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Kita tahu bahwa di zaman nenek moyang dulu, ketika belum ada pupuk kimia, orang menggunakan pupuk dari abu ini. Nah, untuk menambah abu, kita gali sekitar 10 cm lagi. Nah, itu Bro, lalu kita masukkan abu. Kita tahu bahwa abu ini memiliki kemampuan menetralkan pH tanah. Namun dia juga tidak bisa terlalu banyak dikasih. Kalau untuk tanam tahunan cukup 1 sampai 3 kg saja. Nah, ini sekitar 2 kiloan lah saya kasih. Baru selanjutnya kita tanam kelapanya. Ini kelapanya, Bro. Jadi semestinya sih menanamnya seperti ini. Itu kalau tunasnya tumbuhnya di sini ke atas letter L, tapi ini tumbuhnya seperti ini, maka nanamnya juga harus seperti ini. Begitu saja, lalu kita uruk tanahnya. Tanahnya jangan terlalu tinggi mengenai batang, cukup seperti ini karena berpotensi membusuk kalau terlalu tinggi. Kemudian di pinggirnya ini harus dibuatkan piringan seperti ini supaya kalau musim hujan air tidak menumpuk ke tengah, tidak mengenai batang dan umbi bibitnya. Di airnya bisa tetap di pinggir. Ini juga di pinggir piringan ini juga bermanfaat untuk kita memberi pupuk. Jadi beri pupuknya cukup di pinggir-pinggir saja. Nah, satu lagi tambahan pupuk rahasia dari saya adalah ini daun kipahit. Bagi teman-teman yang mengikuti video saya tentu tahu apa itu kipahit. Kipahit ini kalau bahasa Jawanya pahitan ya, jenis pahitan. Dulu kadang-kadang disukai kambing, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, ini mengandung nitrogen. Jadi kalau kita memakai pupuk NPK itu N-nya itu ada pada kipahit ini. Ini bagus. Nah, selain daunnya, saya juga tanamkan kipahit di sampingnya. Ini tinggal dicucukkan saja batangnya sekitar 20 sampai 30 cm dari posisi batang kelapa. Nah, karena di kebun saya ini banyak ayamnya, Mas Bro, maka kelapa ini harus saya lindungi. Nah, supaya tetap dapat sinar matahari, maka saya lindungi pakai jaring.
demikian Mas Bro cara saya menanam kelapa hibrida jenis kelapa Nias. Semoga bisa tumbuh dengan baik ya. Semoga video ini juga bermanfaat, semoga menginspirasi. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.